pilar-pilar ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu pilar pendidikan menurut UNESCO yang terdiri dari 4 pilar. Pilar yang pertama yaitu learning to know. Learning to know diartikan sebagai peserta didik dianjurkan untuk mencari informasi dan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman. Hal ini akan memicu meningkatnya pemikiran yang kritis dan meningkatnya semangat belajar peserta didik. Di dalam learning to know ada juga learning how to learn, yaitu belajar memahami lingkungan sekitar. Karena belajar memahami lingkungan sekitar merupakan bagian dari proses mendapatkan pengetahuan atau proses belajar seorang individual. Selain learning how to learn, ada juga dari learning to know mengajarkan lifelong of education, yaitu belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini diartikan bukan hanya didapatkan pada saat setelah dewasa dan setelah dewasa kita tinggalkan begitu saja, tidak, tetapi lifelong of education ini akan dibawa hingga sepanjang hidupnya atau sepanjang umur kita. Yang kedua yaitu adalah pilar learning to do. Di dalam pilar ini, seseorang dianjurkan dan diajarkan bahwa pentingnya interaksi dan bertindak. Peserta didik diajarkan untuk ikut serta dalam memecahkan sebuah masalah, namun bukan hanya sebagai teori, tapi juga praktik di lapangan, yaitu memecahkan masalah dengan bertindak secara nyata. Di dalam learning to do terdapat pentingnya hard skill dan soft skill, karena hard skill dan soft skill merupakan bagian pembelajaran untuk menyiapkan proses sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, tangguh, terampil, dan siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Hard skill merupakan sesuatu yang menuntut di fisik. Artinya, hard skill yaitu memfokuskan pada penguatan ilmu pendidikan, teknologi, serta keterampilan teknis untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Sedangkan soft skill merupakan suatu yang merujuk kepada ciri-ciri kepribadian seseorang. Biasanya itu rahmat sosial, penguasaan bahasa asing, serta pengoptimalan derajat seseorang. Learning to be merujuk kepada kebutuhan kita atau sebagai seorang guru yang mengajar peserta didiknya untuk mengajarkan apa yang ia butuhkan dan apa yang ia cita-citakan. Dari proses hard skill dan soft skill itu akan menghasilkan jati diri. Jati diri sendiri itu sesuatu yang kita perlukan dan yang untuk memenuhi kehidupan kita atau memenuhi kebutuhan kita. Learning to be sangat erat kaitannya dengan minat, bakat, dan kemampuan seseorang. Jadi untuk seorang atau untuk peserta didik yang aktif, kita sebagai seorang guru, contohnya untuk menyiapkan tempat yang seluas-luasnya untuk seorang atau peserta didik yang aktif tadi untuk berkreasi. Sedangkan untuk siswa atau peserta didik yang pasif, kita sebagai pengajar itu menyiapkan atau memberi arahan kepada mereka sebagai motivator dan sebagai pengarahan untuk jalannya ke depan. Keempat yaitu ada learning to live together. Dalam artiannya bahwa pendidik harus mengajarkan kepada peserta didiknya bahwa mereka bagian dari kelompok masyarakat dan mereka harus hidup berdampingan di dalam perbedaan. Karena di Indonesia, perbedaan etnis, suku budaya itu sangat beragam. Jadi mereka harus menempatkan posisi mereka dalam toleransi dan menerima keberagaman itu. Dan itu merupakan bekal dari apa yang diajarkan dari seorang pendidik. 3 pilar dalam pendidikan Islam. 1. Pilar pendidikan tauhid. Yang kedua, pilar pendidikan akhlak. Yang ketiga, pilar pendidikan ibadah. 1. Pilar pendidikan tauhid. Pilar pertama ini mengajarkan tentang arti pentingnya mengenal Tuhannya. Sebagai seorang muslim yang beragama, mengerti dan mengenal Tuhannya adalah hal yang penting. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi berserta isinya, memberikan kita udara yang setiap hari kita hirup untuk bernapas, dan lain sebagainya. Itu semua agar menambah rasa syukur kita atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tidak langsung kita juga melakukan proses belajar, learning to know. Belajar melalui penciptaan Allah merupakan bagian dari learning to know. Yang kedua, pilar pendidikan akhlak. Pilar pendidikan akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam pendidikan akhlak banyak mengajarkan kepada kita tentang budi pekerti, moral, etika, kepribadian, dan lain sebagainya. Pendidikan akhlak dapat membentuk dan membangun karakter anak. Akhlakul karimah berasal dari 2 kata, yakni akhlak dan karimah. Akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, sedangkan karimah berarti kemuliaan, kedermawanan, murah hati, dan dermawan. Akhlak juga dikenal dengan istilah moral dan etika. Pilar yang ketiga yaitu pilar ibadah. Ibadah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslim di seluruh dunia, karena ibadah merupakan serangkaian kegiatan yang sangat penting karena bentuk hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56.
Di dalam pilar ketiga ini mengandung makna learning to do. Artinya, serangkaian ibadah yang telah kita lakukan merupakan bentukan dari serangkaian ilmu yang telah kita peroleh.